Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya dalam materi pemrograman dasar. Untuk bagian yang pertama, kita akan memulai dengan mempelajari algoritma pemrograman. Pada bagian ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari pemrograman. Oke, semuanya. Ada beberapa konsep yang harus kita ketahui dari algoritma pemrograman dasar ini adalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan program. Ya, program komputer adalah kumpulan dari instruksi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Sedangkan algoritma adalah langkah-langkahnya. Ya, algoritma dengan program itu beda ya. Algoritma adalah bentuk nyata ya, bentuk nyatanya dari program adalah bentuk nyata dari algoritma. Jadi sebelum membuat program, kita membuat algoritma terlebih dahulu. Walaupun memang pada kenyataannya ada beberapa programmer yang memang membuat program itu tanpa menggunakan algoritma. Itu memang ada. Cuma algoritma itu digunakan untuk programmer itu biasanya untuk dokumentasi ya, supaya nanti antar satu programmer dengan programmer yang lain itu ada dokumentasi. Jadi pengembangan untuk develop ke program berikutnya atau aplikasi yang berikutnya tidak kehilangan dokumen. Oke, dan akan memudahkan programmer berikutnya. Oke, yang pertama adalah program komputer. Apa sih yang dimaksud dengan program komputer? Program komputer atau juga disebut sebagai software atau hanya program adalah serangkaian instruksi yang berurutan yang ditulis untuk melakukan serangkaian tugas untuk komputer. Oke. Yang kedua, jika diibaratkan program seperti jadwal kegiatan selama hari ini, misal hari ini saya harus mandi, makan, ke kampus, rapat A, rapat B, makan, tidur, belajar, dan sebagainya. Nah, itu serangkaian dari jadwal tersebut disebut dengan algoritma. Kegiatan seperti di atas disebut sebagai instruksi yang harus kita lakukan. Nah, dan dari daftar yang ditulis menjadi satu berkas utuh disebut sebagai program. Kemudian definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sistematis ya. Kemudian algoritma adalah urutan logis, artinya logis itu masuk di akal ya. Kemudian pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Kesimpulannya, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Artinya algoritma itu masuk di akal. Misalkan dari si A akan berangkat menuju ke sekolah, misalkan seperti itu. Nah, itu langkah-langkahnya itu harus masuk di akal. Kemudian algoritma itu nanti harus mempunyai harus selesai. Harus ada output ya. Jadi si A berangkat ke sekolah berarti dia harus sampai ke sekolah, tidak berputar-putar. Nah, kemudian algoritma itu pun bisa berbeda-beda ya. Misalkan tadi si A berangkat ke sekolah, si B berangkat ke sekolah padahal satu rumah misalkan. Nah, bisa saja algoritma dia jalan berbeda jalan namun tujuannya adalah sama, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada contohnya, misalkan nomor 1, proses membuat telur mata sapi. Nah, ini kue ya, misalkan resep. Nah, algoritma resep. Nah, kemudian masukkan minyak ke dalam wajan, panaskan, masukkan telur ke dalam wajan, tunggu sampai matang. Oke, di sini ada 3 contoh. Kemudian kasus berikutnya adalah dua buah ember A dan B. Ya, ember A berisi air warna merah,
ember B berisi air warna biru. Bagaimana algoritma untuk menukarkan air berwarna merah dari ember A ke ember B dan dari dan air berwarna biru dari ember B ke ember A. Maka kita akan butuhkan algoritmanya akan kita butuhkan satu ember untuk menampung sementara. Ya, oke. Ini adalah algoritmanya, langkah-langkahnya. Yang pertama, dibutuhkan satu ember. Anggaplah ember itu adalah ember sementara. Nanti di dalam implementasinya, di dalam pemrogramannya, ini diibaratkan sebagai satu variabel, diibaratkan sebagai yang ini sebagai satu tempat sementara atau temporary biasanya disebut. Ya. Nah, ini adalah langkah pertama adalah tambahkan satu ember, kemudian hasilnya adalah ada 3 buah ember. Ya, A, B, C berarti ya. Tuangkan, kemudian langkah kedua adalah tuangkan air berwarna merah dari A ke C. Kemudian hasilnya adalah A kosong dan C berisi air warna merah. Kemudian tuangkan air berwarna biru dari ember B ke A. Kemudian A itu menjadi warna biru dan ember B menjadi kosong. Kemudian yang kosong ini nanti diisi lagi. Tuangkan air yang berwarna merah ke dalam dari ember C ke B. Sehingga B menjadi berwarna biru. Nah, kemudian hasilnya adalah sekarang isinya sudah tertukar dan yang ember C yang sementara tadi bernilai kosong. Ya, ini adalah di dalam yang bukan program misalkan ya. Nanti di dalam implementasinya adalah yang ember C ini disebut sebagai variabel. Namun pengertiannya akan berbeda sekali ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman variabel itu nilainya berubah-ubah. Ya, nilainya berubah, tapi ketika ditimpa yang si C ini tetap ya hasilnya ada. Ya, tetap ada. Kemudian kasus yang kedua adalah bagaimana algoritma untuk menghitung luas segitiga. Pertama berarti kita harus mengetahui alas ya atau tinggi ya sama. Alas segitiga yang pertama, terus yang kedua baca tinggi, kemudian kalikan alas tinggi dan dengan 0,5 atau setengah. Nah, struktur algoritma. Inti dari algoritma adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Untuk menyelesaikan masalah, algoritma membutuhkan spesifikasi. Yang pertama adalah input sesuai yang diperlukan. Spesifikasi itu bisa berupa input itu bisa berupa ya misalkan data ya, data input. Kemudian memprosesnya melalui serangkaian langkah-langkah. Dan yang ketiga adalah output. Jadi ada input, proses, dan output. Nah, ini adalah ilustrasinya, masalah, kemudian ada algoritma, kemudian ada solusinya, kemudian ada input, ada algoritma, ada output. Ya, jadi algoritma itu harus ada hasil akhir. Kemudian secara umum, struktur dari algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah nama atau judul algoritma, kemudian ada bagian deklarasi, kemudian yang ketiga adalah bagian deskripsi. Berikut adalah gambaran struktur dari algoritma. Yang pertama, nama algoritma, penjelasan mengenai algoritma yang berisi uraian singkat mengenai apa yang dilakukan oleh algoritma. Ya. Kemudian deklarasi. Deklarasi adalah semua bahan dan alat yang dibutuhkan selama algoritma dijalankan, atau dalam algoritma meliputi variabel yang dipakai, nama tipe, konstanta, nama prosedur, dan nama fungsi yang didefinisikan. Nah, untuk variabel, nama tipe, konstanta, kemudian ada prosedur, nanti ada function, nanti kita akan pelajari di bab-bab yang berikutnya. Nah, deklarasi ini diibaratkan tadi kalau misalkan ember itu berarti deklarasinya dibutuhkan satu ember misalkan
dibutuhkan satu ember kosong. Kemudian deklarasi ember A diisi dengan air berwarna merah, B berwarna biru, dan lain-lain ya. Kemudian deskripsi. Nah, deskripsinya adalah proses sampai menghasilkan satu keputusan, sampai menghasilkan satu output. Nah, ditulis di sini biasanya langkah-langkah diberikan penomoran untuk memudahkan penelusuran dan organisasi. Nah, inilah pentingnya satu algoritma supaya nanti apa yang kita dokumentasikan itu bisa dilanjutkan oleh orang yang setelah kita ya. Kemudian, nah ini adalah contohnya ya, resep puding mutiara misalkan. Nah, ini adalah judulnya, resep puding mutiara, kemudian ada bagian deklarasi. Nah, deklarasi ini adalah misalkan yang pertama adalah tepung hun kue. Nah, tepung hun kue ini nilainya apa? Berarti satu bungkus. Kemudian ada gula pasir, nilainya value-nya adalah 250 dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk yang cara pembuatannya adalah proses kemudian sampai kepada yang sudah jadi. Jadi, misalkan di sini hasil akhirnya, jika puding sudah dingin dan padat, keluarkan dari cetakan dan sajikan. Oke. Kalau di dalam algoritma misalkan cetak misalkan atau print. Ya. Kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat algoritma. Yang pertama adalah teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dimengerti. Kemudian, tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman, notasi yang digunakan dalam menulis algoritma notasi. Ya. Namun, teks yang kita gunakan biasanya disesuaikan dengan bahasa pemrograman. Nah, setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Hal ini dikarenakan teks algoritma tidak sama dengan teks program. Ya. Namun, supaya notasi algoritma ini mudah ditranslasikan ke dalam notasi bahasa programan tertentu, maka sebaiknya notasi algoritmik tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman. Oke, notasi algoritmik bukan notasi bahasa programan, karena itu pseudocode dalam notasi algoritmik tidak dapat dijalankan oleh komputer. Agar dapat dijalankan oleh komputer, pseudocode dalam notasi algoritmik harus ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman yang dipilih. Perlu diingat bahwa orang yang menulis bahasa pemrograman sangat terikat dalam satu tata bahasa dan spesifikasi mesin yang menjalankannya. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Ya. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bentuk implementasi dari algoritma ya. Jadi algoritma itu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Terserah bahasa pemrograman yang mana yang programmer miliki, yang seorang programmer yang dia kuasai. Misalkan bahasa pemrograman Pascal di dalam menulis menampilkan satu teks dengan menggunakan satu aturan atau dengan sintak write ln, misalkan cetak saya siswa Sir Sendikia, berarti write terus dalam kutip teksnya apa, sebanyak berapa kali, misalkan seperti itu. Kemudian algoritma sebenarnya digunakan untuk membantu kita dalam mengkonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual supaya dapat dilaksanakan oleh komputer. Algoritma harus ditranslasikan ke dalam notasi
bahasa pemrograman. Kemudian algoritma di sini adalah coba perhatikan algoritma sederhana berikut. Algoritma menghitung luas segitiga. Start ya. Ada baca, data alas dan tinggi, luasnya ya diisi dengan rumus, kemudian tampilkan dan kemudian stop. Penjelasan, algoritma di atas adalah algoritma yang sederhana, hanya ada 5 langkah. Pada algoritma ini tidak dijumpai perulangan, ya, tidak dijumpai perulangan ataupun pemilihan. Semua langkah dilakukan hanya satu kali. Sekilas, algoritma di atas benar. Namun apabila dicermati, maka algoritma ini mengandung kesalahan yang mendasar, yaitu tidak ada pembatasan pada nilai data untuk alas dan tinggi. Oke. Nah, di sini pembatasan ada tahap yang ketiga. Harusnya ada validasi ya. Biasa disebut dengan validasi di dalam bahasa pemrograman. Kalau bukan bahasa pemrograman itu biasa dengan verifikasi, tapi kalau dalam bahasa pemrograman itu disebut dengan validasi. Ya, untuk memeriksa semuanya. Namanya pemeriksaan. Periksa data alas dan tinggi. Jika nilai data alas dan tinggi lebih besar dari 0, maka lanjutkan ke langkah 4. Nah, sedangkan yang tadi tidak ada ya. Kemudian barulah dilanjutkan ke tahap 4. Jika dia 0 atau 0, maka stop. Tapi jika di atas 0, maka luas dikalikan dengan alas, kemudian dikalikan dengan setengah. Alas dikalikan dengan tinggi, kemudian dikalikan dengan setengah. Lalu ditampilkan dan stop. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan pokok tentang algoritma. Yang pertama adalah algoritma itu harus benar. Ya, algoritma harus benar. Kalau salah, nanti akan menghasilkan output yang salah. Kemudian, algoritma harus berhenti. Ya, seperti tadi yang sudah saya katakan, algoritma itu harus ada titik berhenti, perhentian. Walaupun ada looping itu harus ada selesainya. Ya. Kemudian setelah berhenti, algoritma memberikan hasil yang benar. Nah. Kemudian ini ada contoh berikutnya, berangkat sekolah. Yang pertama mulai, ya algoritma dimulai dengan mulai, kemudian ada diakhiri dengan selesai. Yang pertama bangun dari tempat tidur, kemudian mandi, sarapan pagi, pergi ke sekolah, cari ruang kelas, masuk untuk belajar. Nah, dari masing-masing instruksi dari masing-masing instruksi seperti misalkan pergi ke sekolah. Nah, ini sebetulnya di sini juga ada satu instruksi-instruksi ya, misalkan belok kanan, belok kiri. Nah, jadi di dalam satu algoritma, di dalam satu function ya biasanya disebut. Nah, itu bisa ada lagi satu instruksi-instruksi, bisa ada lagi fungsi-fungsi yang lain di situ ya, Miss. Oke. Dalam kenyataannya seperti itu ya. Misalkan nilai ulangan, misalkan seperti nilai ulangannya, terus di dalam nilai ulangan itu jika nilai ulangannya di atas KKM maka lulus. Nah, itu ada selection lagi ya. Oke, tadi seperti yang kita bahas, jadi algoritma struktur dasarnya adalah ada yang disebut dengan pengulangan, ada yang disebut dengan selection. Ya, ada yang disebut dengan sequential. Kalau ini sequential ya. Kemudian program adalah kumpulan pernyataan komputer. Sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi, bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa
pemrograman. Maka program adalah algoritma ditambah dengan bahasa atau struktur data. Nanti kalau kalian di tingkat yang lebih lanjut akan ada mata kuliah yang disebut dengan struktur data. Ya, akan lebih memahami. Kemudian, ya, program sama dengan algoritma plus bahasa. Program adalah kumpulan pernyataan yang dapat dieksekusi oleh komputer. Ya, jadi komputer itu hanya bisa mengerti dengan bahasa pemrograman, bukan dengan algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkahnya. Algoritma adalah metode dan tahapan sistematis. Terjemah bahasa pemrograman. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang kita tulis, maka diperlukan compiler dan interpreter. Ya. Compiler artinya dia menerjemahkan secara keseluruhan dari program tersebut. Kemudian kalau interpreter adalah menerjemahkan baris per baris. Ya. Jadi sebetulnya bahasa pemrograman itu ada yang bersifat compiler, ada yang disebut dengan bersifat interpreter. Contohnya apa? Misalkan kalau compiler itu misalkan Clipper. Nah, Clipper itu bisa dikompil, artinya dia menghasilkan satu objek dan kemudian objek itulah yang kita eksekusi. Sedangkan source code-nya kita bisa pisahkan, ya. Kemudian kalau interpreter dia menggunakan bahasa pemrograman itu sendiri. Jadi kalau interpreter itu yang dijalankan ya program itu sendiri. Oke, untuk lebih mengertinya nanti di sini juga ada pembahasannya. Nah, ini dia. Terjemahkan secara keseluruhan, kemudian interpreter itu satu persatu ya, per instruksi. Kemudian bila terjadi kesalahan kompilasi, maka source code program harus diperbaiki. Jadi source code-nya harus diperbaiki terlebih dahulu. Sedangkan interpreter bila terjadi kesalahan interpretasi dapat diperbaiki. Jadi langsung dari instruksi tersebut, dari baris instruksi. Kemudian dihasilkan objek, sedangkan interpreter tidak dihasilkan objek. Compiler dihasilkan execute, maksudnya dia menghasilkan file yang disebut dengan file exe ya. Kalau kita jalankan file exe, nah itu berarti itu adalah application biasanya dia. Kalau kita klik ke properties itu dia adalah bersifat aplikasi. Kemudian kalau interpreter tidak dihasilkan executable. Proses pekerjaan lebih cepat, kemudian interpreter pekerjaannya lebih lambat, kemudian compiler source program tidak dipergunakan hanya bila untuk perbaikan saja. Ya. Source code-nya artinya tidak dieksekusi ya, tidak diexecute ya. Jadi dia itu bersifat execute ya. Kemudian kalau interpreter, source code program terus dipergunakan ya. Jadi kalau kita menjalankan program yang bersifat interpreter ya berarti kita harus ada programnya. Kemudian kalau compiler, keamanan dari program lebih terjamin. Ya, pasti lebih terjamin karena source code-nya itu kita bisa simpan setelah kita compile. Lalu dia akan membentuk satu objek. Nah, biasanya objek tersebut bahasa mesin ya biasanya. Dan kalau kita rubah dari bahasa itu akan terjadi error. Makanya lebih aman. Kemudian kalau interpreter, keamanan dari program kurang terjamin. Ya, karena source code-nya bisa dirubah-rubah nanti sama orang lain. Oke. Berikutnya jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tingkat rendah, ya, bahasa mesin, bahasa biner, kemudian ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contoh bahasa pemrograman yang ada inilah adalah prosedural, yang pertama Algol, Pascal, Fortran, Basic, COBOL, C2. Kemudian ada fungsional, ada bahasa logo, APL, Lisp,
LISP 3 deklaratif prolog ya, yang deklaratif prolog. Oke. Kemudian ada object oriented OOP ya biasanya. Smalltalk ya, Evil, Java, dan PHP. Kemudian cara penulisan algoritma itu ada 3 juga. Pertama adalah struktur Inggris ya. SA merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SA adalah bahasa Inggris. Namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia sehingga kita boleh menyebutkan sebagai struktur Indonesia. Oke, kemudian yang kedua adalah pseudocode. Pseudocode ini adalah yang mirip dengan bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga, oke, ini adalah contoh pseudocode. Start, read, ya, luasnya, rumusnya ya. Kemudian ada print itu untuk mencetak, kemudian stop. Kemudian pada contoh di atas, tampak bahwa algoritma sudah sangat mirip dengan bahasa basic. Nah, itu ya, itu dari pseudocode ya. Dengan menggunakan pseudocode seperti di atas, maka proses penerjemahan dari algoritma ke kode program menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah flowchart. Nah, flowchart ini adalah notasi, simbol-simbol yang menunjukkan. Flowchart ini dia menggambarkan aliran ya, menggambarkan aliran. Oke, flowchart atau bagan aliran adalah skema yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu algoritma secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses serta pernyataan. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol ya. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, menggambarkan aliran ya, aliran proses. Kemudian dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Di samping itu, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara program yang bekerja dalam satu tim proyek. Jadi, gunanya flowchart adalah sebagai dokumentasi. Kemudian, walaupun tidak ada kaidah yang baku dalam penyusunan program, namun ada beberapa anjuran. Hindari pengulangan. Ya. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah sebuah flowchart diawali dengan satu titik start dan diakhiri dengan end. Nah, untuk start dan end ini simbolnya adalah terminator ya. Nanti akan lebih lengkapnya akan ada gambar simbol-simbol dari flowchart. Ini adalah mulai atau terminator ya, sebagaimana terminal ya, kalau dalam transportasi ya terminal ya, tempat masuk keluar. Kalau dalam flowchart tempat mulai dan berhenti. Kemudian ada aliran data garis panah, kemudian input output ya. Input output itu bisa baca, bisa tulis ya. Kemudian ada proses itu gambarnya segi 4. Kemudian ada percabangan, decision, belah ketupat. Kemudian ada preparation, ada gambarnya preparation, pemberian nilai awal suatu variabel. Oke, kemudian ada memanggil prosedur function call. Ya, gambarnya seperti ini ya. Kotak, terus kemudian di pinggirnya ada satu garis kanan kiri. Kemudian ada konektor. Nah, ini konektor ini untuk penghubung. Jika di dalam halaman yang sama, kemudian ada off-edge konektor jika kita berbeda halaman. Jadi ada kalanya kita membuat satu flowchart, tapi kita nggak cukup di dalam satu halaman, maka kita sambungkan dengan off-edge konektor ini. Kemudian penjelasan lebih lanjut, simbol-simbol, notasi membuat algoritma sederhana untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan bahasa natural. Kemudian
flowchart, dan pseudocode. Notasi ini disebut data yang digunakan untuk mewakili data input, ya, untuk input ya. Kemudian input output yang menyatakan operasi memasukkan data dan pencetakan, misalnya baca. Terus kemudian untuk pencetakan misalkan print atau cetak dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ada notasi disebut dengan proses. Nah, proses itu misalkan prosesnya bagaimana? Misalkan proses luas segitiga itu seperti apa? Luas kali alas kali tinggi. Alas kali tinggi kali setengah. Oke. Kemudian ada notasi disebut dengan decision atau keputusan ya, digunakan untuk pemilihan penyelesaian kondisi dalam suatu program. Jadi notasi ini menghasilkan satu keputusan. Ya, kalau ya seperti apa, kalau tidak berarti seperti apa. Kemudian notasi ini disebut dengan preparation yang digunakan untuk pemberian nilai awal, penambahan, pengurangan, dan lain-lain ya. Kemudian notasi berikutnya adalah predefined proses yang digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain. Prosedur, subprosedur, fungsi. Kemudian ada lingkaran bulat, notasi ini disebut dengan konektor di dalam satu halaman ya. Kemudian ada aliran data, arrow. Kemudian ini adalah contoh program, contoh flowchart. Ada di sini mulai baca data, hitung luas alas. Di sini mungkin baca data ada alas tinggi, kemudian dikalikan dengan, dan prosesnya adalah alas tinggi kali setengah, tampilkan luasnya, dan kemudian sebelah kanan adalah ini untuk menghitung luas lingkaran. Oke, seperti itu. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi berikutnya, yaitu mengenai flowchart. Terima kasih.